saya paparkan 3.631 sudah termasuk guru agama. Jadi memang guru agama agak terlambat mengusulkan ya pada saat itu, tapi alhamdulillah meskipun terlambat sudah ada 20 ribuan formasi. Sedangkan tadi yang guru TK atau PAUD tadi memang tahun 2021 masih sangat sedikit, baru hitungan ribuan saja, 2.000 saja. Jadi yang menjadi perhatian kita untuk tahun ini. Kemudian untuk Pak Mukhlis tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Deputi terkait dengan hal ini. Mungkin sebenarnya saya nambah sedikit saja ya. Sebenarnya kalau memang terlihat tahun 2022 atau ini tidak nambah di AU-nya, tapi sebenarnya seperti surat edaran yang dikirim itu sebenarnya sudah ada komponen gaji yang diperhitungkan untuk anggaran tersebut, dan tahun 2021 belum dipakai, sehingga itu yang dipakai sebagai dasar perhitungan di AU sekarang, sehingga kesannya tidak nambah. Maka yang tadi mesti dilakukan adalah revisi ya Pak Deputi untuk menyesuaikan dengan hal ini. Nanti kita bahas lebih jauh dalam coaching klinik, tapi kami sangat mengharapkan dukungan dari asosiasi. Mulai tanggal 18 besok itu kami sudah mengundang bersama dengan BKN dan Pan RP untuk duduk bareng membahas soal ini. Seperti yang tadi Pak Deputi sampaikan, tergantung prioritasnya, skala prioritas daerah itu apa. Sehingga memang ini fokus untuk kesejahteraan guru yang mengabdi sekian lama itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat mereka-mereka. Ini yang menjadi perhatian, sehingga kita hanya bicara skala prioritas Pak. Kami akan mulai mengundang seluruh Indonesia, mulai tahap pertama ini untuk 5 region, dan mohon dipastikan Pak Kepala Dinas dan Kepala BKD-nya hadir, karena memang ini nanti yang pengambil kebijakan terkait dengan formasi 343.000 ini. Dan seharusnya harapan kami, perhitungan kami yang 758.000 itu terpenuhi semua oleh daerah, dengan 18 formasi, dan guru honorer yang ada sekarang yang tersisa adalah 758.000 juga. Maka jika ini bisa dibuka semuanya, insya Allah guru-guru honorer ini bisa dapat kita berikan apresiasi kesejahteraannya, status dan kesejahteraannya. Kemudian untuk Pak Danang dari IGI, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini yang sudah terlibat dengan berbagai kegiatan Kemendikbud untuk berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh IGI. Terkait dengan seleksi ASN 3K sendiri, nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Danang, kami juga tahun 2021 karena melihat pentingnya guru untuk menguasai kompetensi-kompetensi ini, kita ada guru belajar berbagi seri ini, dan 500.000 lebih guru yang mengikuti pelatihan. Padahal pendaftarnya peserta formasi kita 506.000. Sedangkan satu kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Danang dan juga diberikan penguatan oleh Pak Harmen, sebenarnya kalau saat ini ada guru-guru yang ada yang bukan guru yang lolos seleksi tahun 2021 itu bukan sebagai sebuah kecelakaan, tapi memang pada tahun 2021 itu semua yang terdaftar di Dapodik yang pernah punya jam mengajar diberi kesempatan untuk ikut ujian seleksi, dan kebetulan mereka banyak yang menjadi tenaga peranata komputer. Mereka yang sudah mahir dalam komputer itu yang lebih canggih, dan ada di antara mereka yang lulus. Jadi bukan sebuah kesalahan ya ini. Memang mereka dalam Dapodik statusnya guru yang terdaftar di Dapodik, dan saat itu punya riwayat mengajar itu yang boleh dibolehkan. Berkaitan dengan hal ini dan banyak sekali keluhan dari masyarakat, kepala dinas, BKD terkait hal ini, maka tahun 2022 itu diperbaikinya dengan hanya guru yang mempunyai berturut-turut 3 tahun terakhir itu aktif mempunyai jam mengajar di Dapodik, sehingga benar-benar sebenarnya bukan sebuah kesalahan, karena mereka sudah datang ke kami juga menyampaikan ini, kepala dinasnya juga. Pekerjaan yang luar biasa berat, yaitu penyelesaian seleksi ASN P3K tahun ini dan tahun depan. Harapannya semua sudah selesai dan seluruh guru non-ASN berstatus menjadi ASN. Mari kita dukung agar semua proses berjalan lancar dan mengembirakan hasilnya untuk semua sahabat guru. Nah, setelah itu kita akan mulai lembaran baru dengan seleksi guru melalui program PPG Prajabatan. Nah, kabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu dimanapun berada yang sudah lulus Prodi S1
dan mempunyai passion dan semangat menjadi guru yang ingin memajukan pendidikan di Indonesia, yuk jadi guru. Sekarang sudah dibuka pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru tercinta yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saat ini Kemendikbudristek sedang menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa berat, yaitu penyelesaian seleksi ASN P3K tahun ini dan tahun depan. Harapannya semua sudah selesai dan seluruh guru non-ASN berstatus menjadi ASN. Dari informasi yang kami sampaikan tadi, di sini baru saja juga ada postingan dari Bapak Abi Ridwan, salah satu orangnya BKN tentunya Bapak Ibu ya. Di sini beliau memposting 5 jawaban untuk segudang pertanyaan ASN P3K. Tentunya postingan ini sangat bermanfaat ya bagi rekan-rekan guru honorer yang lolos PG maupun yang belum lolos PG atau yang sudah menjadi ASN P3K di tahun lalu ya, supaya nantinya untuk kedepannya memahami terkait apa itu P3K guru. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya 5 jawaban untuk segudang pertanyaan ASN P3K. Bapak Abi Ridwan melalui postingannya di Twitter mengatakan bahwa untuk ASN P3K itu tidak bisa dimutasi Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada istilah mutasi ya untuk ASN P3K seperti halnya dengan PNS ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalkan mendaftar P3K guru itu Bapak Ibu harus memutuskan secara lebih matang ya bahwa Bapak Ibu siap ditempatkan di pilihan Bapak Ibu tanpa meminta untuk dimutasi. Seperti itu ya. Kemudian tidak ada sistem kenaikan kelas atau pangkat ya. Nah, kalau terkait dengan ini admin tidak bisa menjelaskan lebih rinci terkait tidak adanya sistem kenaikan kelas atau pangkat ya. Kemudian tidak dapat pensiun. Jadi yang kita ketahui untuk saat ini P3K itu tidak ada gaji pensiun ya. Nah, beda dengan PNS bahwasanya PNS itu mempunyai gaji pensiun, tetapi tidak usah khawatir, bisa jadi yang namanya aturan itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu ya. Mungkin tahun ini ya tidak dapat pensiun, tetapi beberapa tahun ke depan bisa jadi ASN P3K itu juga mendapatkan pensiun. Jadi terkait dengan tidak dapat pensiun ini kita tidak bisa langsung memvonis bakalan begitu seterusnya seperti itu. Kemudian kabar gembiranya biasanya kita ketahui bahwa pakaiannya itu P3K adalah baju putih. Nah, sekarang di sini dikatakan dari Bapak Abi Ridwan boleh pakai seragam keki atau korpri sesuai peraturan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, jadi apa yang berdasarkan Permendagri kemarin bahwasanya baju seragam untuk P3K itu adalah baju putih, hitam putih ya. Tapi sekarang ada informasi baru lagi dari BKN ya melalui Bapak Abi Ridwan bahwasanya boleh memakai seragam keki atau korpri boleh juga. Tentunya itu disesuaikan dengan peraturan gubernur, bupati dan wali kota. Kemudian memiliki aturan disiplin dan kinerja yang sama dengan PNS. Nah, inilah 5 jawaban ya yang sudah terjawab melalui postingan dari Bapak Abi Ridwan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.